Nah, kali ini saya akan membahas tentang rasa takut. Rasa takut dan rezeki yang sesungguhnya. Seperti biasa, sebelumnya saya selalu mengajak, yuk mari kita ngopi. Ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Ini kopi Prienger. Indahnya hidup dan nikmatnya hidup. Jadi dalam hidup ini kita jangan terlalu banyak dibebani oleh pikiran. Terlalu banyak berpikir membuat orang tertutup rasa dirinya. Kadal pakru ayatunal kufur. Terlalu banyak berpikir membuat orang tertutup rasa dirinya. Rasa takut adalah satu-satunya hal di dalam diri kita dan di dalam setiap manusia yang natural dan alami dirasakan. Justru rasa takut akan membuat seseorang menjadi berat hidupnya. Ini saya ngobrol dulu, saya pernah membuat lukisan di Cantaian Sukabumi. Kebetulan di rumahnya seorang damkar atau militer ABRI di Arab Saudi. Dia damkarnya di kelautan, TNI Angkatan Laut. Nah, pengawal raja dia sebetulnya. Dia bercerita, suatu saat ketika saya latihan, saya diikat, tangan saya diikat sama tali, tapi simpulnya ada di depan biar bisa dibuka. Tapi tiba-tiba saya diajak naik helikopter dan dibuang di tengah lautan. Nah, beberapa temennya, ada salah satu temennya yang meninggal. Kenapa dia meninggal? Akhirnya setelah diteliti, ketika dia dijatuhkan ke laut dengan tangan terikat oleh tali, ketika dijatuhkan ke laut, masuk ke air, dia panik, rasa takut menyeruak di dalam dirinya. Akhirnya panik. Semakin dia panik, semakin dia tercebur ke dalam air. Jadi ketika dikejeburkan ke dalam air, dia panik. Semakin panik, malah semakin kelelep. Dari situ dia menyadari bahwa ketika orang takut, itu malah membuat berat beban tubuhnya. Malah dia jadi masuk ke dalam laut yang paling dalam. Tapi ketika dia menyerah, anehnya ketika seseorang itu menyerah, misalnya tenggelam di danau atau di tengah laut yang nggak ada ombaknya, ketika menyerah, tubuh ini ngambang naik ke atas, sampai akhirnya dia bisa menengadah mukanya dan tidak tenggelam. Karena kan tubuh ini hanya akan bisa menyerah dan ringan di dalam air itu kalau menyerah, kalau rileks. Tapi kalau takut itu tegang. Ini salah satu contoh lagi ketika naik panjat tebing. Dulu kan saya sering naik panjat tebing tuh sama teman-teman pecinta alam. Nah, saya sama teman-teman naik tebing. Syaratnya satu, jangan melihat ke bawah apabila udah tinggi. Pas naik ke atas, tiba-tiba di hampir menuju puncak, melihat ke bawah. Ketika melihat ke bawah, otomatis pikiran melihat betapa tingginya dia telah menaiki tebing tersebut. Muncul rasa takut dari pikiran. Wah, ini udah di atas. Setelah muncul rasa takut, maka tubuh pun menggigil. Naik ke atas nggak bisa, turun juga nggak mau. Akhirnya sampai dibantu sama teman-teman yang lain untuk naik ke atas. Karena ternyata ketika rasa takut itu menyerang di dalam diri kita, maka disanalah tubuh kita akan kaku, disanalah tubuh kita akan berat. Begitu pula rasa diri kita, hidup kita akan terasa berat. Itu biasanya cuma karena satu hal, yaitu rasa takut. Nah, tapi banyak orang yang tidak menyadari rasa takut ini. Padahal yang membuat orang tersiksa hidupnya itu karena rasa takut. Contohnya misalnya, kita sekarang saat ini baru punya uang cuma 10.000.
tiba-tiba muncul dalam pikiran kita, aduh gimana ya besok makan ini. Dengan begitu saja kita sama dengan tidak percaya Tuhan, karena rasa takut. Ini diakui atau tidak, hampir semua pasti ngalamin hal seperti itu. Dan disanalah perlunya yang disebut berserah diri kepada Allah. Jadi berserah diri kepada Allah, kita menyerahkan segala hidup kita kepada Allah. Biarlah Allah yang mengatur. Toh rezeki, hidup, mati diatur sama Allah, bukan diatur oleh pikiran. Tapi tanpa disadari, selama ini hidup kita, nyari rezeki, semuanya diatur oleh pikiran. Sehingga itu sama saja kita tidak memberi ruang kepada Allah untuk ikut partisipasi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar Allah meliputi kehidupan kita, menyertai hidup kita? Ya kita harus memberi ruang kepada Allah agar Allah ikut andil dalam kehidupan kita dengan menghilangkan rasa takut. Bahkan dengan takut besok makan apa saja, itu sama dengan tidak percaya Tuhan. Itu sama dengan tidak percaya Allah. Maka menghilangkan rasa takut ini, disadari atau tidak, itu bukan suatu hal yang mudah. Karena kita terbiasa selama hidup kita dirongrong oleh rasa takut. Bahkan kata saya juga, rasa takut besok dapat uang ataupun tidak, itu masih belum percaya Allah secara total, belum menyerah secara total. Makanya udhulu fisilmi kafah, masuklah dalam penyerahan diri kepada Allah itu secara totalitas, secara menyeluruh. Jadi hilangkan rasa takut. Dan begitu pun tentang rezeki. Ketika berbicara rezeki, imajinasi pikiran selalu berpikir bahwa rezeki itu adalah benda, uang, harta, dan lain sebagainya. Padahal rezeki yang utama itu paling nomor satu itu adalah silaturahmi. Itu rezeki. Karena bagaimana suatu harta, bagaimana suatu perjanjian, suatu bisnis akan deal kalau tidak ada silaturahmi. Justru menurut saya rezeki itu adalah silaturahmi. Sedangkan harta benda itu adalah efek dari silaturahmi. Rezeki itu silaturahmi, harta benda itu hasil dari rezeki. Bukan rezeki, tapi ketika berbicara rezeki, alhamdulillah mudah-mudahan besok saya dapat rezeki. Berbicara rezeki bukan berbicara silaturahmi, tapi berbicara benda. Padahal silaturahmi itu adalah rezeki. Persaudaraan itu adalah rezeki. Kesehatan itu adalah rezeki. Bahkan ilmu itu adalah rezeki yang besar. Ilmu dan kesehatan. Silaturahmi, ilmu, kesehatan itu rezeki yang sangat besar. Jadi apa yang disebut rezeki? Ketika kita bersilaturahmi kepada orang, itu suatu rezeki yang sangat besar. Karena dari silaturahmi lah, maka akan terjadinya proyek-proyek selanjutnya yang kita tidak pernah sangka. Tiba-tiba misalnya, saya pengen beli lukisan kamu, atau misalnya, kamu punya potensi apa ini. Akhirnya terhubung suatu perjanjian bisnis atau apapun. Itu gara-garanya apa? Silaturahmi. Makanya kalau pengen banyak rezeki, banyakin silaturahmi. Dan dasarnya tetap harus ilmu. Karena kalau misalnya mencari rezeki tanpa ilmu, kita tidak punya pengetahuan, tidak punya skill, maka akan sulit kita mendapatkan ilmu. Jadi akan sulit kita mendapatkan harta. Jadi poin terpenting di dunia ini adalah ilmu dulu, karena ilmu itu adalah rezeki. Keahlian itu adalah rezeki. Jadi orang pengen kaya tapi dia tidak mau belajar, ya bagaimana? Orang pengen dapat rezeki tapi dia tidak mau silaturahmi, ya bagaimana akan tercipta akan terjadinya hubungan bisnis? Bagaimana akan terjadinya hubungan mengalirnya materi kalau tidak ada silaturahmi? Jadi menurut saya poin terpenting dari sebuah rezeki adalah silaturahmi. Dan jangan pernah merasa takut, was-was, itu sesuatu yang akan menghalangi rezeki kita. Dan ketika kita ingin kaya, maka belajarlah seperti orang kaya. Bagaimana belajar orang kaya? Adalah memberi
Kebanyakan orang ketika ingin kaya, dia bukan belajar memberi, tapi belajar mendapat. Oh, saya pengen mendapat, saya pengen punya ini, saya pengen punya itu. Ini kalau dalam bahasa Inggris bukan lagi human being, tapi human having. Harusnya yang disebut being itu to be, menjadi. Human to be. Manusia yang menjadi, hanya menjadi salurannya, menjadi terminalnya, menjadi titipan Allah. Menjadi, bukan having, ingin menguasai, ingin mendapat. Pada umumnya ketika berbicara harta saja, harta itu bukan rezeki, sebetulnya harta itu akses dari rezeki, hasil dari rezeki. Ketika ingin mendapatkan harta saja, kita itu lebih banyak ingin mendapat daripada memberi. Padahal fitrahnya harta yang kita miliki itu sama seperti ketika fitrahnya tubuh. Kalau kita makan sesuatu dari luar, pasti kita butuh berak. Nah, coba kalau misalnya kamu makan terus nggak berak, bagaimana? Apa yang akan terjadi? 2 hari kamu nggak berak, pasti masuk rumah sakit dan terjadi sakit. Pasti akan terjadi sakit. Karena apa? Karena fitrahnya hidup. Kalau kamu makan harus berak. Sama halnya ketika kamu mendapatkan benda, uang, itu pasti kamu harus memberi. Ini pada umumnya orang pengen mendapat materi, pengen mendapat benda, tapi tidak mau memberi kepada orang lain. Bahkan mungkin memberinya cuma 2%, 3%. Bahkan nggak ingat untuk memberi kepada orang lain. Pengennya agar orang melihat dia kaya aja, dia mendapat, tapi tidak mau memberi. Ini seperti makan tapi tidak mau berak, maka jadilah sakit. Itu pun yang terjadi pada banyak orang yang di sini, kasus-kasus. Banyak lah, orang udah jadi kiai, merasa hebat, banyak pengikut, punya ini, punya itu, punya helikopter, teriak-teriak. Padahal nggak perlu Allah itu teriak-teriak, Allah mah mendengar kok. Dia udah punya banyak harta, tapi lupa memberi. Akhirnya jadilah penyakit, radang tenggorokan, kanker tenggorokan, dan lain sebagainya. Artinya, itu nikmat Allah, dia makan, tapi dia kurang memberi. Ya banyak kasus lah. Sekarang juga ada beberapa artis yang begitu, banyak makan, memperlihatkan bahwa dirinya kaya, tapi dia mungkin kurang memberi. Akhirnya terjadilah sakit. Karena apa? Ya itu fitrahnya hidup. Kalau kamu ingin sehat, ketika makan minimal 40%, 50% dari yang kita makan itu jadi berak. Lah ini 10%-nya aja enggak. Terkadang justru kita lebih banyak mendapat daripada memberi. Kenapa dia lebih banyak mendapat daripada memberi? Ketika memberi ada rasa takut. Waduh, kalau saya memberi, saya takut habis nih uang. Justru terbalik, ketika dia memberi, uang makan semakin banyak lagi. Kalau untuk harta benda, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai tukang parkir. Lihat tukang parkir, datang mobil mewah, BMW, Lamborghini, dan lain sebagainya. Dia tidak senang, biasa saja. Ngerokok dan ngopi biasa saja seadanya. Ketika mobil Lamborghini-nya pada nggak ada, BMW-nya nggak ada, dia juga tidak sedih. Karena apa? Karena dia merasa itu bukan miliknya, itu hanya titipan. Sama seperti halnya harta. Jangan pernah menganggap harta itu milik kita, tapi titipan dari Allah kepada kita. Maka ketika kita makan harus berak. Kalau nggak berak, jadilah sakit. Kanker tenggorokan lah, ginjal di tenggorokan lah, ini, itu, dan lain sebagainya. Karena itu fitrahnya hidup. Ya banyaklah contoh kasus gitu. Jadi saya bukan ngomongin tuh, saya membicarakan tentang contoh seperti misalnya Arifin Ilham ataupun sekarang artis Raffi Ahmad lagi ngetren, wah duitnya banyak kan. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba kenapa dia sakit tenggorokan, dia kanker atau apa. Kita nggak pernah tahu. Padahal kalau kita mengetahui tentang inti kehidupan, bahwa dalam tubuh kita ini adalah suatu sistem, suatu hukum. Kita nggak bisa keluar
dari tubuh. Kita nggak bisa untuk menceritakan sesuatu, kita tidak bisa keluar dari diri. Keluar dari diri murtad, keluar dari diri kufur. Kita segala sesuatu harus mencontoh kepada diri kita. Apa yang kita makan pasti harus berak. Kalau nggak berak, jadilah sakit. Jadi percuma mendapat harta banyak, tapi tiba-tiba nikmatnya dicabut, sakit, meninggal, dan lain sebagainya. Itulah sia-sia. Banyak orang yang sekarang lalai. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan lalai. Lalai di sini dia tidak sadar diri. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini dia tidak sadar bahwa apa yang kita dapat harus dikeluarkan sebagiannya sebagai kotoran. Makanya disebut zakat, makanya disebut infak, untuk membersihkan dari rezeki yang kita dapat. Tapi lagi-lagi yang muncul di dalam pikiran kita adalah takut. Rasa takut, takut miskin, takut susah, takut habis uangnya. Itu fenomenal yang banyak dirasakan semua manusia. Padahal rasa takut justru mengurangi iman kita kepada Allah, menjauhkan diri kita kepada Allah. Jangan pernah punya rasa takut. Beranilah dalam hidup, jangan takut. Biasanya rasa takut ini disadari ataupun tidak, selalu menggerogoki hidup kita. Semakin takut, seperti yang contoh teman saya itu, seorang TNI Angkatan Laut di Arab Saudi, ketika rasa takut datang kepada dirinya, dia tenggelam di dalam lautan semakin dalam. Karena takut itu ternyata jadi beban. Itu aneh kan, hukum alam. Ketika panik, takut, kecebur ke dalam laut atau ke dalam danau, malah semakin ke dalam tubuhnya, malah semakin berat tubuhnya. Tapi ketika menyerah, berserah diri kepada Allah, apapun yang terjadi, dia berikan harta begitu saja tanpa berpikir manfaat atau tidaknya pada orang lain. Tubuhnya itu akan mengambang dengan sendirinya kalau menyerah. Tapi banyak orang ketika berbicara tentang harta, dia akan takut untuk memberi. Justru dengan takut memberi akan membuat dirinya berat. Kalau dia pun tetap masih mendapat harta, paling tidak dicabut nikmatnya, diberi rasa sakit. Padahal kalau dia memberikan hartanya pada orang lain dengan ikhlas, maka mungkin saja rasa sakitnya itu akan hilang. Karena bukan tentang banyaknya uang yang kamu dapat, tapi tentang banyaknya uang yang kamu berikan kepada orang lain. Karena harta yang kita miliki sesungguhnya bukanlah apa yang kamu dapat, tapi justru apa yang kamu berikan kepada orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kamu dapat semuanya jadi sampah, semuanya jadi berak, semuanya jadi kotoran. Tapi pada umumnya orang yang disebut ingin kaya itu ingin menguasai, ingin serakah. Makanya kenapa bayi ketika lahir mengepal tangannya begini, karena fitrahnya manusia itu serakah, pengen menguasai, tidak mau berbagi dengan orang lain. Karena apa? Karena rasa takut. Maka pentinglah di sini kiranya kita belajar untuk mengendalikan rasa takut. Kita tidak bisa mengendalikan rasa takut. Hanya Allah yang bisa mengendalikan nafsu. Hanya Allah yang bisa mengendalikan rasa takut itu. Maka serahkan kepada Allah. Islam kepada Allah. Berserah dirilah hanya kepada Allah. Dan ingat, rezeki itu bukan tentang benda. Rezeki itu adalah silaturahmi, ilmu, dan kesehatan. Apalah artinya benda, banyak harta benda, kalau diambil kesehatannya dan diambil nyawanya sama Allah. Karena apa? Karena dia tidak bersyukur atas rezeki yang didapatkannya. Dia hanya mendapat tapi kurang memberi. Tidak seimbang. Makan terus tapi tidak berak. Akhirnya kembung. Akhirnya sakitlah ke dalam tubuhnya. Ini banyak orang yang saya perhatikan. Bukan membicarakan orang, tapi sebagai contoh. Bahwa banyak orang yang tidak sadar saat ini. Banyak mendapat tapi kurang memberi. Dan kurang memberi karena rasa takut akan habis hartanya. Padahal lebih takut lagi kalau dicabut nyawanya oleh Allah atau dicabut kesehatannya oleh Allah. Maka itu suatu hal yang lebih mengerikan. Maka bersyukurlah selalu kepada Allah. Jangan pernah takut untuk memberi. Dan
untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak, banyaklah silaturahmi. Kalau kurang ilmu, belajarlah yang banyak. Karena untuk mendapatkan rezeki itu harus dengan ilmu dan kesehatan. Itu lebih dari rezeki apapun. Menurut saya, emas satu gunung pun tidak akan berguna jika kita punya kanker. Karena kanker itu bukan sakit fisik, bukan sakit dari fisik, tapi sakit dari mental, sakit dari pikiran kita yang kurang memberi karena rasa takut. Maka belajarlah memberi. Hilangkan rasa takut. Hilangkan takut miskin, hilangkan takut habis uang. Pelajarilah diri kita, jangan keluar dari diri. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat meskipun singkat. Kata-katanya yang penting bukan dipelajari tapi diamalkan. Bukan dipahami tapi diamalkan, dipraktekkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi hidayah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.